kita sepakati kemarin, kita buat menjadi keyakinan kelas. Ada yang tahu apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Ada. Coba Mas Rizky. Peraturan adalah perbuatan yang harus dijalani dengan tertib. Kalau keyakinan kelas keyakinan kelas adalah perbuatan yang harus dilakukan dari motivasi motivasi dari diri sendiri, berarti bukan paksaan dari orang lain. Kalian lebih suka dipaksa atau diperintah orang lain, atau hal itu merupakan perbuatan yang berasal dari diri kalian sendiri? Dari diri kalian sendiri kan, tidak suka diperintah kan ya. Nah, makanya di sini peraturan yang sudah kita sepakati kemarin kita akan buat menjadi keyakinan kelas. Nah, coba sekarang dari peraturan kelas ini, Bu Kusma belum menjelaskan pentingnya keyakinan kelas. Di sini Bu Kusma akan menjelaskan dulu apa sih pentingnya keyakinan kelas. Jadi pentingnya keyakinan kelas itu adalah fungsinya untuk menumbuhkan perilaku, menumbuhkan kebiasaan, menumbuhkan budaya positif yang kita lakukan bukan hanya di kelas, di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat. Tetapi coba kita di sini kita akan membuat keyakinan kelas, dan ini adalah motivasi dari diri kita sendiri agar kelas ini menjadi tertib, menjadi aman, damai, dan tenang. Suka kan kalau kelasnya nggak ada ribut-ribut? Kita coba. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat, ya kan? Ini adalah peraturan yang sudah kita buat kemarin. Terus yang kedua, tidak boleh berpacaran. Tidak boleh berpacaran. Bayu. Nah, terus yang ketiga, tidak boleh duduk di meja. Lotar. Tidak boleh duduk di meja. Tidak boleh membuli. Tidak boleh berkata kotor. Ada yang kelas ini yang suka berkata kotor? Aku yang dewe. Tania, Bu. Tidak boleh masuk ke kelas lain tanpa izin. Ayo. Terus apa lagi? Peraturan yang sudah kita buat kemarin? Tidak boleh ramai di kelas, ya kan? Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Oh ya, ini sudah. Terus yang ke-9 apa tadi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ke-10 apa? Tidak boleh memakai topi di kelas. Kalau keyakinan tidak ada bedanya. Biasa alhamdulillah. Nah, beda peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu lebih kalimatnya negatif. Tidak boleh. Tetapi itu kalian melakukannya karena keterpaksaan. Gak boleh pacaran. Oh, gak boleh ya. Berarti bukan dari diri sendiri. Dipaksa. Tapi dipaksa. Tidak boleh buang sampah. Dipaksa orang lain. Tidak boleh ramai. Dipaksa orang lain. Dan itu mikirmu adalah kebutuhan bukan kebutuhan kamu, tapi untuk kebutuhan orang lain. Bukan karena dari motivasi dirimu sendiri, tapi karena diperintah oleh orang lain. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita buat karena semangat dari dalam, bukan karena keterpaksaan atau karena diperintah oleh orang lain. Saya dengar dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang ngajar kelas kalian di sini, kalian masih sering ramai saat pelajaran. Betul?
kebutuhanmu adalah kebutuhan kesenangan, maka tempatnya saja yang salah. Boleh ramai, tapi tidak saatnya pas pelajaran. Jadi harus dipahami itu. Kalau di lapangan olahraga selesai teriak-teriak boleh? Boleh. Tapi jangan saat pas pelajaran. Karena memang kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebahagiaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebahagiaan itu bisa kalian penuhi? Nah, caranya, ayo melakukan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah melakukan kegiatan yang membuat kalian senang. Jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau sampai di kelas kan ganggu orang lain ya Mas ya. Iya, coba Mas, kira-kira kamu kan butuh bahagia, butuh senang. Yang kamu lakukan apa biar kebutuhan itu bisa terpenuhi? Oh iya, kamu lebih suka gambar-gambar atau nulis-nulis? Jadi dengan menggambar dan menulis, kamu bisa memenuhi kebutuhan kebahagiaan itu tadi. Bisa ya? Sekarang kita buat peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat, di mana motivasi semangat dari dalam diri kita sendiri. Ya, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kita tumbuhkan motivasi internal, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari kita sendiri agar kelas ini menjadi aman, menjadi tentram, dan disiplin. Ya, karena kelas kalian ini akan menjadi percontohan untuk kelas yang lain. Yang pertama, kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus kelompokkan dulu. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Ini kita berkeyakinan yang hubungannya dengan pekerjaan kita di kelas. Ya, yang pertama hubungannya dengan tidak boleh terlambat datang ke sekolah dan mengerjakan tugas. Kami meyakini sangat penting untuk datang ke sekolah. Ngantuknya. Kami meyakini sangat penting untuk datang ke sekolah dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira pentingkah untuk bisa datang tepat waktu ke sekolah? Kenapa? Untuk melatih kedisiplinan.
tidak boleh meja, tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh masuk ke kelas, tidak boleh rame, tidak boleh tidur di kelas. Yo, kita berkeyakinan kelas. Kami meyakini Yuk. Yuk, yuk. menghargai sesama Ingatan. guru dan semua warga sekolah. Apakah penting untuk bisa menghargai orang lain? Kenapa? Alasannya apa? Iya betul, belajar dari sukunya orang Blora yaitu suku Samin. Ajarannya bagaimana? Kalau tidak pengen celaka, jangan menyelakakan. Kalau tidak pengen dibohongi, jangan membohongi. Ayo. Kalau pengen dihargai, berarti harus menghargai. Jadi semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Guru di sini adalah pengganti orang tua kamu di sekolah, di rumah. Jadi bersenyumlah dan menebar kebaikan ramah terhadap semua bapak ibu guru di sekolah. Bukan hanya bapak ibu guru yang mengajar kalian. Jadi contoh buat teman-temannya. Yang nomor 2 bisa disepakati? Bisa. Terus yang ketiga yang mana yang mau dijadikan kesepakatan di keyakinan kelas? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa? Kami meyakini sangat-sangat kita menjaga kebersihan. Kami meyakini untuk menjaga kebersihan
adalah harapan kita. Jadi yang tadinya peraturan kelas dan ada konsekuensinya, sekarang sudah tidak ada. Kita ganti menjadi keyakinan kelas, dan itu berasal dari motivasi diri kita karena untuk bisa membuat keyakinan kelas ini dipasang di kelas dalam bentuk poster ya, nanti bisa ditempelkan di tempat di mana kita mudah untuk membaca ya. Siap, saya lihat ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Nanti saya lihat perkembangan kalian dengan keyakinan kelas ini. Nanti saya tanya sama bapak ibu guru yang mengajar kalian, apakah ada perubahan atau tidak dengan keyakinan kelas ini ya. Paham? Ya, semoga dengan keyakinan kelas ini kita bisa mewujudkan budaya positif terutama di kelas 7. Dan berikut saat anak-anak memasang banner tentang keyakinan kelas. Sekarang Ibu pengen tahu perasaan kamu setelah kita menerapkan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Perasaannya setelah ada kejadian kelas adalah senang karena tidak ada lagi hukuman, dan yang lebih penting semoga teman-teman bisa lebih sadar untuk selalu melakukan hal yang positif, dan semoga kelas kita menjadi kelas yang aman, damai, dan tentram, dan bisa mengikuti beberapa kompetisi positif. Saya menjadi ketua kelas ingin menyampaikan harapan kami semoga dengan keyakinan ini kelas kami menjadi kelas yang damai, tidak ramai saat pelajaran, dan dapat menjadikan percontohan kelas lain. Dan berikut merupakan penerapan segitiga restitusi di sekolah kami yang berfungsi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana untuk bisa memperlakukan orang lain. Kalau kebetulan, kenapa menendang 3 kali saat aku turun dari kursi? Apa kamu tahu kalau kakiku sakit karena tendanganmu? Dika, kamu mendengar sendiri kan kalau dia kesakitan, padahal yang kamu lakukan itu hanya bercanda. Iya Bu, saya menendangnya, tapi hanya bercanda Bu. Dika, Bu Kusnum tahu apa yang kamu lakukan. Semua orang juga punya kesalahan sama seperti kamu. Bu Kusnum juga seperti itu, punya salah sama seperti kamu. Tapi belum tentu apa yang kita lakukan, bercandaan kita itu bisa diterima oleh orang lain. Gak ada niatan apa-apa Bu. Memang saya hanya bercanda, tapi saya tidak tahu kalau akhirnya kaki dia sakit. Bu. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu, saya masih ingat. Coba apa saja selain kedisiplinan dan tanggung jawab adalah kebutuhan kita bersama. Saling membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial, dan saling menghargai perbedaan Bu. Benar Dika, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti ada perbedaan, makanya dibutuhkan untuk saling menghargai. Lalu bagaimana kalau kamu sudah mengetahui kesalahan yang kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada dia dan tidak akan mengulanginya lagi. Lalu saya akan mengajak teman-teman untuk menerapkan keyakinan kelas agar kita damai Bu. Agar kelas kamu menjadi kelas yang damai, kelas yang aman ya. Iya Bu, aku minta maaf ya. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Coba sekarang kamu bisa dia. Maaf ya. Baiklah Dika, kamu sudah minta maaf sama dia. Ibu percaya sekali sama kamu pasti bisa menerapkan keyakinan kelas dan mengajak teman-teman kamu untuk mengikuti kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan ya. Terima kasih Dika, kamu sudah minta maaf sama dia sudah tidak ada lagi masalah sama Dika? Tidak ada, berarti sekarang kita berteman lagi dan kita belajar ya, kalian bisa kembali ke kelas untuk belajar bersama dengan ibu guru yang sudah menunggu kamu di kelas ya. Terima kasih. Saya merasa dihargai dan tidak disalahkan.
Meskipun saya bersalah karena bercandaan yang saya lakukan, saya bisa menemukan jalan keluar dari masalah saya dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Karena keyakinan kelas adalah kebutuhan kami agar kami bisa saling menghormati dan terciptanya budaya positif di kelas dan sekolah kami. Dan berikut adalah aksi nyata saya sebagai penerapan budaya positif dengan rekan guru di sekolah. Ada Bapak Ibu guru SMP Dua yang tersorawuh di ruangan aula ini untuk melakukan sosialisasi atau pengimbasan dari materi atau topik yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sebenarnya di modul 1.4 tentang budaya positif ini, untuk aksi nyatanya memang melibatkan rekan-rekan guru semua yang ada di SMP 2 Tapi karena dalam guru penggerak kita di sekolah ada 4, jadi dibagi-bagi, nanti ada sesi berikutnya. Dan Bu Ida dan Bu Harun dan juga ada Bu Maya. Dan di sini saya juga memohon maaf apabila nanti dalam penjelasan tentang topik atau materi yang saya pelajari kurang paham, nanti bisa ditanyakan, karena di sini saya juga masih tahap belajar bagaimana menyampaikan informasi dan materi yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak itu bisa tersampaikan, bisa benar-benar bisa diterapkan di sekolah kita, terutama tentang budaya positif. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, di sini kenapa ada kata salam, ada bahagia juga? Karena bahagia itu adalah ternyata poin penting untuk dimiliki seorang guru ternyata. Kenapa begitu? Karena kalau kita bahagia, ternyata kita bisa membuat kelas kita menjadi lebih aktif. Kita juga bisa membuat anak-anak bisa lebih senang untuk belajar di kelas. Nah, makanya resep kunci kesuksesan dari pembelajaran itu adalah guru mesti harus bahagia, ternyata di situ. Nah, dari tujuan aksi nyata di forum berbagi budaya positif ini di modul 1.4 ini, nanti saya akan menyampaikan ada 4 modul Bapak Ibu. Yang pertama tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terus yang kedua tentang visi dan misi guru penggerak, yang ketiga tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir ini adalah forum berbagi modul budaya positif. Kebetulan setiap modul kita memang tugasnya selalu membuat aksi nyata. Jadi setiap modul harus ada aksi nyatanya dan itu harus diatur di tugas kami. Dan memang di angkatan 5 ini luar biasa, karena yang biasanya harusnya pendidikannya di angkatan 1 sampai 4 itu ada 9 bulan, di angkatan 5 ini hanya 6 bulan, jadi diperpanjang. Nanti habis ini setelah saya melakukan tugas aksi nyata, langsung saya upload ke tugas dan saya sudah ada tugas penunggu berikutnya. Jadi memang kami guru penggerak di SMP 2 mohon doanya semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga ada manfaat dari pendidikan yang kami jalani selama ini, terutama untuk sekolah kita SMP 2. Yang pertama adalah tujuannya. Yang pertama menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang membudaya pada siswa. Jadi menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang kita ketahui. Yang pertama adalah tentang bagaimana berakhlak mulia, terutama bagaimana hubungan kita sama pencipta kita. Ada juga mandiri, ada juga bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman seumuran anak-anak, berkebinekaan global. Terus yang kedua, selain menumbuhkan karakter profil kader Pancasila, juga menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi nanti untuk menciptakan budaya positif, nanti saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana menerapkan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini adalah tujuan aksi nyata berbagi materi atau topik di modul
budaya positif. Dan nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang kerso nanti bisa membagi ilmu ini diterapkan di kelas masing-masing, dan nanti yang diterapkan di kelas masing-masing, dan saya minta tolong untuk bisa direkam. Jadi saya masukkan di dalam tugas aksi nyata berikutnya, yaitu ternyata setelah pengimbasan rekan-rekan guru di SMP 2 Bulan juga menerapkan materi yang disampaikan di sini. Begitu. Tolak ukurnya, yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan, jadi bukan hanya membuat kesepakatan kelas, tapi juga menerapkan kesepakatan kelas. Jadi beda peraturan dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu ada istilah tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ramai di kelas. Nanti dari peraturan itu akan berubah menjadi kesepakatan kelas. Kalau ukurnya adalah siswa bisa membuat dan bisa menerapkan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Lini masa tindakan. Yang pertama, memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan dan profil pelajar Pancasila. Dan hari ini saya memberikan sosialisasi, memberikan penimbasan bagaimana materi atau topik yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini terkait disiplin positif. Menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas, guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat dan dipajang di dalam kelas, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di kelas atau di sekolah. Ibarat seorang petani yang menanam, merawat tumbuhan, ternyata apa yang terjadi pada kita pun juga diibaratkan seperti petani. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran menjadi menarik. Kalau petani kan tanahnya harus subur, pupuknya, lahannya, bagaimana membuat tumbuhan ini panen dengan buah-buah yang manis, buah-buah yang buahnya itu ternyata dari tanamannya, dari pupuknya, begitu. Dan kita di dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan itu pun kita diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi bagaimana kita memupuk anak, memberikan semangat kepada anak, menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang memerdekakan anak, yang memihak kepada anak. Itu yang arti dari kata petani. Masuk pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi memang dalam tujuan dasar pendidikan kita di Guru-Guru Merdeka itu adalah membuat anak itu bisa selamat, bisa bahagia, selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Jadi bukan hanya bahagia di dalam kata di sini kayaknya bukan selamat di dunia saja, tapi sepertinya juga selamat di akhirat. Nah itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita membuat anak ini bisa selamat. Ini tujuan pendidikan kita, bisa selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi dengan ciptaannya Allah ini kita bisa membuat anak-anak ini bisa selamat di akhirat, juga selamat di dunia bahagia. Pendidik itu, berarti pendidik itu kita. Pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kekuatan kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kodrat yang memang dimiliki dari lahir. Kalau kodrat zaman itu adalah berkaitan dengan hal-hal di luar. Contoh teknologi, terus contoh dengan selain teknologi, pokoknya ada yang hubungannya dengan faktor-faktor eksternal. Ini adalah kodrat zaman. Jadi kita bisa menuntut anak tanpa menghilangkan kekanak-kanakannya mereka, tanpa menghilangkan kodrat alamnya mereka, tetapi kita juga bisa beradaptasi dengan kodrat zaman yang sekarang. Yang sekarang kodrat zaman itu memang harus menggunakan HP.
harus pembelajarannya memang bukan harus ya, tapi memang kita tidak bisa menghindari penggunaan teknologi karena memang dalam gaya belajar anak kan ada auditori, ada kinestetik, ada yang bagaimana cara menggunakan gerakan, cara menggunakan visual. Tapi kalau dengan menggunakan buku saja kan kurang maksimal. Sehingga memang kita harus memperhatikan kekuatan kodrat zaman ini. Bagaimana kita mengubah mindsetnya anak bisa mengubah mindsetnya anak kalau teknologi ini buat belajar, bukan untuk bermain. Nah ini adalah tentang kekuatan kodrat zaman. Nah ini dasar pendidikan belajar Dewantara yang memang dari dulu sudah kita usung deh. Yang pertama adalah Ngarso Tulodo. Ngarso Tulodo apa artinya? Bisa menjadi di depan kita bisa menjadi contoh. Iya betul. Madio Mangkon Karso. Di tengah kita bisa memberikan semangat. Tuturi Handayani, di belakang kita bisa memberikan dorongan kepada anak. Ini adalah tugasnya kita dalam kata menurutku. Ini yang tadi saya jelaskan di depan tadi. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi memang kalau di kelas kita melihat anak-anak apa itu asli ya Pak dan kelas itu ramai sekali. Kadang kalau kita pikir dengan materi yang diberikan di pendidikan guru penggerak ini, bermain adalah salah satu kodrat anak. Dan ini memang kita tidak bisa langsung memutus tentang kodrat mereka bahwa memang mereka masih anak-anak. Tetapi bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, itu yang tanpa menghilangkan kodratnya mereka bahwa mereka masih anak-anak, itu yang agak susah sebenarnya. Nah, tapi kalau kita bisa belajar, bisa berkolaborasi dengan siswa, bisa memenuhi kebutuhannya mereka sebagai anak bahwa kita adalah di sini adalah bermain dan belajar insya Allah bisa. Bagaimana pendidikan yang berpihak kepada anak? Maaf ya Pak, ini baru modul 1, modul yang ada 4. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Nah ini ada kalimat menghamba. Menghamba itu di sini bukan artinya menyembah ya. Menghamba kok anak kok disembah atau kita seperti pembantunya anak, bukan seperti itu. Maksudnya menghamba di sini adalah bagaimana kita nuruti kemauannya mereka. Mereka mau belajar di mana kita ikutin. Mereka malas-malasan, yuk kita ciptakan di kelas itu menjadi anak lebih bersemangat. Jadi kita ngikutin anak. Kalau anak lagi males, lagi tidak fokus, bagaimana kita membuat pembelajaran menjadi menarik? Mungkin bisa menggunakan ice breaking begitu. Kalau anak hari ini, biasanya kalau di kelas saya beberapa contoh kelas yang memang bisa dikondisikan, terutama kelas 7C. Saya tanya sama anak hari ini mau belajar di mana? Mau belajar di depan Bu, di hall. Oke, kita belajar di situ. Tapi dengan kesepakatan kelas yang sudah kita terapkan ya. Artinya kita ya diskusi, kita juga jadi kita mengikuti kemauannya. Nah, ini yang dimaksud dengan menghamba kepada anak. Menghamba bukan berarti menyembah, tapi apapun kemauan anak kita turutin. Itu arti dari menghamba. Nah ini yang tadi bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak kita lahir punya keunikan masing-masing sesuai dengan kodratnya mereka yang masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan kita adalah menuntut, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya manusia yang selamat, manusia yang bahagia. Bukan manusia beda sukses sama bahagia dan itu apa ya Bu ya? Membuat anak-anak kita menjadi sukses, mendapat anak-anak kita bahagia dan selamat. Bedanya di mana ya Bu? Yang mungkin kebahagiaan itu diperoleh dari kesuksesan yang dia dapat. Nah, tentunya kesuksesan yang dia dapat prosesnya yang melalui perjuangan gitu. Sehingga
sukses itu tidak langsung ada, tapi perjuangan. Ya berbahagia karena merasakan sendiri prosesnya yang begitu berkelit, begitu banyak tantangan, kemudian dia mengambil buahnya. Nah, itu yang membuat dia bahagia. Ini untuk membuat anak bahagia, ya terima kasih Bu Indra. Jadi untuk membuat anak bahagia dan selamat setinggi-tingginya itu karena diperoleh dengan kerja keras sehingga sukses dan mereka bahagia dan selamat. Budi pekerti, watak, karakter itu hampir sama, sama. Adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, di sini bagaimana seorang anak itu bisa memerintah dirinya sendiri, bagaimana cara menyatukan pikirannya, bagaimana cara menyatukan perasaannya, bagaimana cara menyatukan kemauannya. Ini kita menuntun mereka untuk bisa memerintah pada diri sendiri. Ini yang tadi kata petani tadi. Seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, dapat memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perlu diterapkan juga di dalam pendidikan kita, di dalam kelas, bagaimana kita seolah-olah mengibaratkan anak-anak ini seperti jagung dan kita adalah sebagai petani. Bagaimana cara membasmi ulat-ulat, contohnya tentang bagaimana anak-anak ini biar tidak berkata kotor, tentang pergaulannya mereka, tentang bagaimana kita bisa memberikan, kalau tadi Airin harapannya kepada SMP 2 Blora, semoga SMP 2 bisa memberikan selalu mendorong anak-anak untuk bisa berbuat yang lebih sukses, untuk bukan hanya kejuaraan kabupaten tapi lebih, itu harapan Airin untuk SMP 2 Blora. Ini refleksi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dan murid berkolaborasi menciptakan kedalaman. Ini karena kalimatnya kalimat zaman Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bukan kalimat kita yang sekarang. Jadi agak seperti tabu, seperti tadi yang tabula rasa, tadi ternyata menguatkan garis-garis yang sama. Jadi kalimatnya memang ini kalimat zaman dulu. Guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan semoga bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Siswa dan guru merdeka. Jadi siswa juga bisa merdeka, guru pun juga merdeka, yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, ini catatan selamat dan bahagia. Jadi memang tujuan dari pendidikan filosofis kita sekarang adalah menciptakan anak bisa selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Ini modul 1 sudah selesai dan kemarin aksi nyata sudah saya terapkan dengan anak-anak. Dan sekarang adalah modul 2. Sebelum kita menginjak ke modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Bu Indra. Terima kasih. Tadi modul 1 sudah dibuat dan diterapkan. Nah, saya menunggu bukti aksi nyata sehingga nanti bisa saya terapkan di kelas saya juga. Terima kasih. Matur suwun, terima kasih Bu Indra. Jadi untuk aksi nyata yang modul 1 ini
kebetulan di sini dulu ada dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah tabula rasa. Bagaimana kita menguatkan garis-garis yang samar pada anak dan kita bisa menguatkan. Dan kemarin kebetulan saya melakukan aksi nyata dengan Mas Obed. Mas Obed itu memang kan salah satu murid kita ya, dari sekian banyak murid kita, salah satu yang saya pilih itu Mas Obed. Kebetulan dia kan juga sering ke lab musik ya, dan kita saya berkolaborasi dengan Mas Obed bagaimana saya sebagai guru informatika bisa mendukung minat dan bakatnya Mas Obed, yaitu dengan cara saya berduet dengan Mas Obed itu, menciptakan sebuah lagu berkolaborasi, dan saya meminta Mas Obed untuk memberikan refleksinya kepada saya. Mas Obed, bagaimana perasaan kamu kalau misalnya ada guru kamu seperti saya misalnya, bukan guru seni, yang mendukung minat kamu dalam bermain musik. Nah itu sudah saya upload di YouTube. Ibu mau lihat atau sudah cukup? Ya. Jadi di situ Mas Obed mengatakan bahwa dia senang sekali kalau Bapak Ibu guru di SMP 2 Blora mendukung hobi anak, mendukung minatnya anak-anak. Begitu. Terutama kalau Mas Obed kan di bidang musik. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau Bu Indra sudah banyak mendukung anak-anak ya pasti. Kalau bagi anak-anak yang kurang, yang belum terlihat ya Bu ya, kita sudah melakukan aksi nyata sebenarnya dengan cara membagikan kertas-kertas untuk mereka bisa mengikuti ekstrakurikuler. Nah itu salah satu contohnya. Dari situ dengan keinginan mereka untuk bisa ikut di salah satu ekstrakurikuler, kita bisa tahu ternyata anak bakatnya di jurnalistik, anak bakatnya di silat, anak bakatnya di musik, anak bakatnya di bioteknologi. Nah itu salah satu contohnya. Dari situ kita tetap menggali informasi dari anak-anak. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk modul 1? Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Nah ini untuk menjadi guru penggerak harus mempunyai nilai dan peran. Nilai yang pertama yaitu mandiri. Nah, jelas mandiri. Mandiri itu artinya gimana Pak Didi? Mandi sendiri? Mandiri itu yang pasti kita bisa belajar sendiri, menggali informasi sendiri, tanpa harus dipaksa, tanpa harus ada perintah, kita bisa belajar sendiri. Dan itu saya yakin sudah dipunyai oleh Bapak Ibu guru SMP semuanya. Nah, bukan hanya guru penggerak, semuanya pasti punya. Berpihak kepada anak. Nah, semua pembelajaran yang kita lakukan memang harus mengikuti kemauannya anak. Anak maunya di mana, mau belajar dengan gaya yang bagaimana, kita ngikuti semuanya. Selanjutnya ada inovatif. Nah, inovatif itu selalu menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang membuat anak ini lebih bersemangat. Bagaimana cara kita di kelas menggunakan bukan hanya satu sumber pembelajaran, tapi karena kita kemarin di kelas 7 kan sudah memberikan seperti tes pemetaan ya, tes pemetaan. Dari situ kita bisa tahu anak yang suka dengan kinestetik, dengan gerakan, kita mungkin bisa menggunakan pembelajaran dengan gerakan. Mungkin anak yang lebih suka belajar dengan visual, kita bisa menyuguhkan buku paket. Anak yang lebih suka dengan belajar auditori, pendengaran, mungkin kita bisa menciptakan media pembelajaran dengan menggunakan video. Nah, kita bisa lihat, cari di YouTube, kita bisa membuat sendiri misalnya. Itu seperti ini. Mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi otomatis kita dengan murid. Kolaboratif. Reflektif. Reflektif itu di dalam setiap kali kita tatap muka dengan anak. Nah, ini yang wajib dilakukan, yaitu kita harus mengetahui perasaan anak selama pembelajaran. Kita harus menanya pada anak apa yang kamu rasakan selama 2 jam pembelajaran ketemu dengan Pak Seno di sini. Anak diminta untuk mengungkapkan, misalnya, Pak Seno, saya suka pembelajaran hari ini karena Pak Seno ramah senyum, baik hati, dan hari ini tidak marah.
Dan itu adalah inputan bagi Pak Seno juga. Nah, jadi semua apa yang dikatakan oleh anak kita harus bisa memperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu reflecting. Dan anak bebas mengungkapkan perasaan apa saja. Kalau anak kelas 7A kemarin perasaanmu gimana Bu? Saya boring kok di kelas, tugasnya wakeh, tugasnya banyak, udah di kelas terus. Jadi bisa kapan-kapan kita cari pembelajaran yang lain. Nah itu perasaannya anak seperti itu. Dan guru harus bisa menangkap dari kalimatnya anak. Karena berpihak kepada anak itu, anak maunya bagaimana kita nurutin. Bukan anak yang ikuti kemauannya kita, kamu harus selesai bab ini. Bukan. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu memang kita tidak boleh menuntut anak untuk bisa, tetapi bagaimana kita bisa menggiring anak untuk bisa mengikuti minat dan bakatnya, agar anak itu lebih suka dengan pembelajaran kita. Itu ternyata bukan kuantitasnya, nilainya bukan, tapi bagaimana anak bisa tertarik dengan pelajaran seni, bagaimana anak bisa menarik dengan pelajaran IPA, begitu. Itu adalah yang nilai dari guru penggerak. Yang pertama setelah nilai, ini peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran itu bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan di luar kelas dalam pembelajaran. Nah, diibaratkan semoga bisa menjadi pemimpin. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini menggerakkan bagaimana seorang guru penggerak bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa ikut. Misalnya pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini jadi tujuan dari kurikulum Merdeka, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga mandiri, jadi anak-anak mandiri. Nah, tadi yang sudah kita sedikit dalami tentang mandiri tadi, bagaimana mereka bisa belajar sendiri tanpa diperintah, bisa mengerjakan PR sendiri tanpa diperintah, itu mandiri. Tapi perlu kerja keras sepertinya ya Bu Ati ya Bu Reni ya, perlu kerja keras untuk mereka bisa mandiri. Mandiri tanpa bergantung kepada temannya untuk mengerjakan PR. Bernalar kritis, bagaimana mereka memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu adalah visi profil pelajar Pancasila. Bagaimana kurikulum Merdeka ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ada 6 ini. Bahkan pinter di sini tidak ada ya, sudah diwakili dengan kreatif, karena pinter itu belum tentu kreatif ya. Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis dan kreatif itu masuk ke dalam cerdas kepintaran. Dan yang diutamakan kita bisa berkolaborasi dalam wujud di situ adalah bergotong royong, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan temannya, dan berkebinekaan global. Bagaimana dengan anak-anak kita yang dalam satu kelas itu beda ekonominya, beda sukunya, mungkin beda agamanya, ya. Bagaimana anak-anak bisa punya rasa tenggang rasa meskipun kita memang berbeda, tapi tetap karena kita satu adalah Indonesia. Kalau di dalam puisinya Bapak Soekarno itu, saya memandang gunung apa ya? Saya melihat Sungai Lusi seperti sungainya. Saya melihat Sungai Lusi seperti melihat Indonesia. Saya melihat gunung apa gitu? Gunung di Bali apa ya Bu? Gunung Agung seperti melihat Indonesia. Saya melihat Buana seperti orang Indonesia. Saya melihat seperti pokoknya kita Indonesia, nggak ada ABC, nggak ada beda, kita adalah Indonesia. Nah, ini dimensi dalam lingkaran pengaruh kita, yaitu yang pertama terutama nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, terutama bermanfaat untuk saya sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk institusi, SMP 2 Blora dan lingkungan dan masyarakat. Jadi lebih luas. Untuk modul 1.2 kemarin juga saya sudah melakukan aksi nyata
sebelum Indra tanya, saya sudah menjawab. Kebetulan kemarin saya diminta Bu Suci untuk mengisi acara PKK di Kecamatan Blora. Kebetulan dihadiri oleh 28 Ibu Lurah, dan saya diminta Bu Suci untuk mengisi tentang bagaimana tips dan trik untuk berjualan online. Kebetulan saya sudah berjualan online, sehingga alhamdulillah saya bisa memberikan bagaimana sih cara tipsnya untuk ibu-ibu lurah ini, dan bisa disebarkan kepada masyarakat agar bisa membuat konten-konten, membuat iklan-iklan yang bagus yang bisa menarik perhatian masyarakat luas dan tujuannya untuk bisa membeli. Itu adalah aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.2 tentang visi dan misi guru penggerak. Visi dan bukan nilai dan peran guru penggerak. Nah, kalau ini sudah modul 3. Nah, ini adalah visi guru penggerak selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Yudi? Ada? Monggo. Tidak, terima kasih. Nah, ini sudah alhamdulillah, sudah modul ketiga. Visi guru penggerak. Ternyata kita itu bukan hanya guru penggerak, ternyata setiap guru itu harus mempunyai visi. Nah, visi apa itu? Pentingnya visi bagi seorang guru. Visi adalah pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Jadi visi ini bukan hanya kita ngikutin visi sekolah. Kalau selama ini kan kita ngikutin visi sekolah dulu, tapi sebenarnya kita juga mempunyai visi sendiri untuk kita sebagai pendidik agar mempunyai landasan, mempunyai jalan yang lurus agar tercapai tujuan pembelajaran kita, pertama setiap mata pelajaran. Visi apa yang dimiliki oleh sebagai seorang guru? Menciptakan pembelajaran yang berfokus mengembangkan minat, bakat, serta kebutuhan murid, sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang dimimpikan dengan cara mentransformasi pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada pengembangan potensi siswa. Jadi kita memang setiap guru harus mempunyai visi masing-masing. Kebetulan di sini saya juga sudah membuat visi untuk saya sendiri, bagaimana pelan pembelajaran saya, terutama informatika, bisa menciptakan anak lebih kritis, lebih kreatif dengan materi-materi yang dia ada dalam kurikulum pendidikan. Yang pasti visi ini adalah mengelola perubahan ke arah yang positif. Mungkin kalau di situ ada gambar burung ini diibaratkan memang pertama kita bisa terbang agak lemes, agak landai begitu, tapi dengan keyakinan dan kerja keras, dengan nilai dan peran yang kita punya tadi, kita bisa mewujudkan visi itu. Itu apa? Jadi seakan mungkin minggu kedua, ketiga, bulan pertama tidak langsung visi itu bisa segera terpenuhi, tidak. Jadi harus memang dibutuhkan kerja keras di sini. Bagaimana mengelola perubahan yang positif. Nah, bagaimana cara membuat visi untuk guru? Yang pertama, ternyata menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan dengan melihat kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi kalau kita ingin membuat visi itu bisa maksimal, ternyata kita tidak perlu melihat sisi negatif yang kita lihat atau sisi yang apa yang kita belum punya, tapi tentang kekuatan apa yang kita punya di sekolah. Misalnya kalau kita dalam visi sekolah itu kita sudah punya halaman yang luas, misalnya kita sudah punya tempat di belakang sana lahan yang bagus itu. Nah, itu adalah kelebihannya kita. Nah, dari kelebihan itu kita bisa membuat sekolah itu menjadi lebih hijau dengan kelebihan-kelebihan itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan apa sih yang belum punya dari sekolahan. Nah, tidak seperti itu. Itu ada dalam visi pendidikan, visi guru adalah dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi kita melihat positifnya. Jangan kalau
kalau di dalam rapat apa-apa gitu kita membuat perubahan di dalam sekolah, kalau kita melihat yang nggak punya, yang negatif, pasti susah ketemunya. Tapi kalau kita sudah punya kelebihan, oh kita punya guru IPS Pak Seno yang masih muda, yang energi, yuk kita buat Pak Seno ini bisa membuat perubahan di sekolah kita. Nah ini kelebihan. Kita punya Bu Reni ini yang super dalam bidang musik. Ini adalah kelebihan kita, makanya kita buat sekolah kita menjadi lebih keren dengan guru ini. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, kita tidak perlu melihat yang apa yang belum kita punya. Itu pasti akan membuat lebih rumit. Kita lihat pendekatan dengan kelebihan yang kita punya di sekolah. Itu akan lebih mudah terjangkau, lebih bisa terprogram. Nah, dengan langkah seperti ini. Pertama adalah buat pernyataan. Dengan modelnya model bagja. Buat pernyataan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Nah, itu adalah modul 3. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi intinya di modul 3 ini yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana kita membuat perubahan di dalam sekolah itu dengan pendekatan-pendekatan yang kita punya. Kita pun juga seperti itu. Kalau kita melihat diri kita dengan kelemahan kita terus, ya nggak bakalan kita bisa seperti artis siapa gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat dari kelebihan yang kita punya, ya Pak Seno sudah hitamnya sudah hitam orang Jawa misalnya gitu. Jadi kita melihat kelebihan-kelebihan yang kita punya, itu akan menjadi lebih mudah untuk mengeksekusi, mengatur. Nah, itu untuk modul yang 1.3. Dan sekarang kita masuk ke dalam modul budaya positif. Budaya positif pertama. Nah, ini saya tutupin ini harusnya nih. Nah, sekarang yuk kita baca di sini. Itu termasuk hukuman atau konsekuen. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Anak punya kesalahan disuruh mencatat di kertas dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat datang ke sekolah 100 kali. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya betul, itu termasuk hukuman. Karena dia terlambat hadir sekolah, disuruh lari 10 kali mengelilingi lapangan basket. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Anak disuruh push up karena kamu tidak menggunakan masker. Ayo. Nah, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena dia mencoret-coret buku teman, terus dia disuruh mengganti kertasnya. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi akibat yang dilakukan oleh anak itu. Ya karena kamu mencoret-coret kertasnya teman kamu, maka kamu harus mengganti. Nah, itu adalah konsekuen. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Karena anak-anak mungkin rame atau bagaimana tidak sengaja dia menumpahkan air minumnya dan dia harus membersihkan mejanya. Termasuk konsekuensi. Iya, termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena kebetulan di dalam peraturan sekolah kita memang sepatu harus hitam, ya kan? Karena memang ada beberapa anak yang mungkin entah itu sengaja atau entah itu memang kebetulan dia lupa atau keburu-buru sehingga sepatu yang digunakan tidak hitam. Dan guru yang mengetahui tersebut mengambil sepatu tersebut dan mengatakan kamu tidak perlu membawa sepatu, tidak menggunakan sepatu, lepas sepatu sampai sehari nanti pulang. Termasuk konsekuen atau hukuman? Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket tadi sudah ya. Nah,
Jadi dari sini kita mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira baik yang mana Bapak Ibu? Yang kita lakukan selama ini masih menerapkan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Padahal nyuwun sewu ya, kita lihat lagi di sini. Nah, nanti kita bahas dari pertanyaan yang kita tadi kita jawab, nanti akan terselesaikan. Sebenarnya apa sih itu hukuman? Sekonsekuensi bagaimana sih? Apakah ini benar dalam kurikulum Merdeka, yang baik yang mana? Begitu ya. Nanti kita akan cari tahu di sini di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sekarang bagaimana? Ini yang pertama langkahnya. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Nah, ini adalah teori stimulus respon dan teori kontrol. Ternyata di dalam stimulus respon, dalam keseharian kita itu mencoba anak berpandangan sama seperti guru. Itu stimulus respon. Padahal di dalam teori kontrol, kita guru yang harus berusaha mengetahui tentang apa yang anak pikir. Itu teori kontrol. Jadi sebenarnya dalam keseharian kita lebih suka ke stimulus respon atau teori kontrol sebenarnya. Nah, kita memaksa anak agar diam, memperhatikan kita. Nah, tapi dalam teori kontrol sebenarnya kita tidak bisa sebenarnya mengubah anak agar berpikiran seperti kita, tidak bisa. Tapi kita yang berusaha untuk mengerti tentang apa yang mereka pikir. Itu yang teori kontrol. Nah, ini yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bawa HP salah. Nah, tapi dalam teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan, entah itu murid, entah itu kita sebagai guru, pasti ada tujuannya. Itu teori kontrol. Nah, stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya seperti ini, saya yakin saya bisa mengontrol murid dengan mungkin hukuman, mungkin dengan konsekuensi, mungkin lebih parahnya lagi dengan ancaman, misalnya seperti itu. Tapi buktinya di dalam teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Meskipun hari ini murid agak ini ya Bu ya, oh iya karena peraturan tidak boleh menggunakan HP. Mungkin saat ini anak-anak karena ada peraturan dan ada kemarin apa namanya Pak, sidang, akhirnya anak tidak membawa HP, tidak menggunakan HP. Tapi belum tentu karena anak tidak membawa HP, belum tentu peraturan kita berhasil. Karena dalam teori ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran itu kepada anak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya kita bujuk anak dan bujukan itu gagal. Kita memaksa anak, kamu harus seperti ini. Nah, padahal di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita diminta untuk berkolaborasi dengan anak, dengan murid. Ulang dari awal gitu loh. Kita mengutamakan anak, berpihak kepada anak, dan kita di sini, kamu maunya apa, pengennya bagaimana, kebutuhan apa yang kurang, kita ajak komunikasi. Mulai di sini jenengan video. Kalau dalam stimulus respon, model berpikirnya menang dan kalah. Tapi dalam teori kontrol, menang dan menang, guru dan murid sama-sama menang. Guru bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak, murid juga ternyata bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi model berpikirnya menang dan menang. Dan setiap apa yang kita lakukan ternyata punya tujuan. Tujuannya adalah ini. Setiap manusia punya kebutuhan rasa sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan.
dan kebutuhan bertahan hidup. Dan kebetulan saya kemarin sudah mengisi form itu tentang kebutuhan apa ya yang saya butuhkan selama ini. Ternyata satu, kesenangan. Mungkin kebetulan, entah kebetulan atau tidak, memang semua yang saya pilih itu adalah hubungannya dengan, kan suruh ngisi ini poin berapa, 4, 5, 6 gitu kan, suruh jumlah. Karena saya jumlah, ternyata saya selama ini, sekarang ini, saat ini yang dibutuhkan adalah kesenangan. Ya mungkin karena tugas atau karena apa. Nah, mungkin ada juga yang kebutuhannya kebebasan atau penguasaan atau mungkin Pak Yudi ya cinta kasih. Beda-beda ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi seorang anak mungkin berpikir, apa ya yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Dampaknya ini itu. Nah, itu karena motivasi eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Anak kan biasanya kalau di kelas kita tanya mungkin ya, dapat juara satu dapat hadiah apa dari orang tua? Itu adalah penghargaan. Ternyata itu adalah motivasi dari eksternal. Saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya ini akan seperti apa kalau saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ini yang perlu kita tumbuhkan, kita terapkan, kita budayakan dalam diri anak. Bahwa mereka bisa belajar, mereka bisa menghargai temannya, mereka bisa membuat sekolah kita menjadi mempunyai budaya positif, saling menghargai, menghormati guru. Itu harus dari motivasi internal. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana membuat peraturan kelas menjadi budaya positif. Yang pertama, mungkin kita sekarang membuat peraturan kelas. Keyakinan, dari peraturan itu kita membuat keyakinan. Dari keyakinan menciptakan lingkungan yang positif, lalu menciptakan budaya yang positif. Nah, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana menerapkan dari peraturan menjadi keyakinan. Nah, ini contoh terlihat. Mungkin tidak sadar dalam diri kita sering menggunakan helm karena motivasi eksternal. Karena takut ada polisi, ya kan? Karena takut ketilang, ya itu semua motivasi eksternal. Padahal menggunakan helm itu kita harus didasari dari motivasi internal karena keamanan sendiri. Padahal tapi buktinya dari kita masih karena melakukan ini itu karena motivasi orang lain, karena misalnya menggunakan helm karena takut ada pak polisi atau takut karena kena tilang, karena peraturannya harus menggunakan helm. Nah, ini contoh membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini saya sudah upload di YouTube, nanti saya akan menayangkan. Saya sudah membuat aksi nyata di kelas bagaimana membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, tidak boleh ramai, dilarang melakukan kekerasan. Itu semua faktor eksternal. Gunakan masker, jangan berlari di kelas, cuci tangan dulu sebelum masuk kelas, atau ini semua peraturan. Sedangkan peraturan itu adalah dari motivasi eksternal, bukan dari diri kita. Nah, bagaimana membuat peraturan itu menjadi keyakinan kelas? Nah, ini adalah nilai kebajikan yang dituju, tujuan kita. Yang pertama, melatih tanggung jawabnya mereka, menghormati orang lain dan diri sendiri, biar berhati. Padahal kalau kita mencuci tangan, mencuci tangan sebelum masuk kelas menggunakan masker, karena ada hukuman, ada peraturan. Padahal mencuci tangan, masker itu kan untuk diri kita sendiri. Tapi ternyata dalam kehidupan kita menggunakan masker dan cuci tangan itu kebutuhan orang lain. Nah, padahal itu adalah kebutuhan kita sendiri, dan itu yang harus ditumbuhkan kesadaran kita. Kita melakukan semuanya karena dari diri sendiri. Nah,
Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, misalnya ini misalkan putrani kita, anak kita melakukan suatu lomba apa ya, lomba mewarnai misalnya, terus dapat juara, kita memberikan hadiah apa yang anak kita mau, misalnya hadiah apa, anak kita minta permen atau minta mobil-mobilan atau minta boneka, itu kira-kira bisa meningkatkan motivasi internalnya anak kita enggak ya? Bisa. Nanti kita lihat ya, apakah penghargaan bisa menerapkan motivasi internalnya anak kita. Ternyata di sini dihukum oleh penghargaan, judul ini pengaruh jangka. Dihukum itu adalah pengaruh jangka pendek, penghargaan adalah jangka panjang. Dihukum penghargaan menarik ini. Ini dapat lagi. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dan dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini lebih luas lagi Bu. Kalau tadi kita belajar hukuman dan konsekuensi, ternyata di sini ada restitusi. Inilah yang bisa menciptakan budaya sekolah kita menjadi budaya yang positif. Restitusi. Gak kelihatan. Nah, di dalam hukuman adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi botol tumpah harus dibersihkan, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi adalah pilihan. Bagaimana kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran dan bisa tersolusikan. Dan ini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Itu restitusi. Nah, nanti saya akan memberikan contoh restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak kelas 7E yang kebetulan kemarin nanya tentang nanya keberadaan Pak Heri. Terus saya tanya kenapa nanya Pak Heri. Pak Heri kan guru BK sekarang. Ada ini Bu, ini kebetulan ada apa istilahnya ya, kebetulan ada petugas restitusi, kebetulan ada murid yang nanya, langsung saya bawa ke lab dan iya Jika Gus mendengar cerita dari dia, kalau kamu mendengar dia saat dia turun dari kursi, apa benar apa yang dikatakan dia? Iya Bu, itu hanya bertanya saja. Dan itu adalah kebetulan saja. Kalau kebetulan, kenapa kalian 3 kali saat aku turun dari kursi? Atau kamu tahu kalau kamu sakit karena tendangan? Jika kamu mendengar sendiri kan kalau dia kesakitan, padahal yang kamu lakukan itu hanya bercanda. Iya, saya rata-rata dan saya nanya 7 itu banget, iya. Ternyata dari mereka anak-anak yang ramai ada tadi hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka itu kurang senang dan kurang bebas. Kebutuhan yang kurang dari mereka senang dan bebas. Dan saya menanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan selain mencari kesenangan di kelas? Karena di kelas ini ada tempat kita mencari ilmu untuk belajar untuk kita diri sendiri. Apa ya juga? Apa ya? Kegiatan yang membuat kamu senang. Kalau buku Sno nih ya contoh, buku Sno juga manusia biasa normal. Buku Sno juga butuh kesenangan ya. Saya lakukan setiap hari Sabtu kita main badminton. Buku Sno di situ bisa teriak-teriak, bisa lompat-lompat. Selain mendapatkan sehat, buku Sno juga senang bisa bertemu dengan teman-teman ya satu frekuensi, mencari kesehatan, mencari batin, bukan hanya batin tapi lahir yang sehat.
begitu. Itu kesenangannya Bu Kusnul itu udah cukup. Selain olahraga di hari Sabtu, badminton, Bu Kusnul juga sering lari-lari, sering jogging. Itu yang membuat Bu Kusnul bisa melengkapi kebutuhan saya dalam hal kesenangan, dalam hal kebebasan begitu. Kalau kamu bagaimana? Oh iya Bu, langsung mikir. Saya juga punya kesenangan main sepak bola. Nah itu bisa dilampiaskan di situ. Bermain bola, entah itu kamu bermain musik, menyanyi, itu kesenangan yang kamu lakukan. Bukan mesti harus mencari kesenangan di kelas dengan rame sendiri. Nah itu contoh bagaimana menyadarkan anak begitu gitu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau berbagi topik, berbagi materi dengan saya di Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih, semoga bisa memberikan efek yang positif untuk sekolah kita bersama, sekolah yang kita cintai, SMP 25. Semoga bukan hanya gurunya saja yang bisa menjadi teladan, anak-anak pun juga bisa menjadi teladan sekolah lain untuk bisa menjadi anak sekolah yang menerapkan budaya positif, saling menghargai, saling menghormati terhadap teman, terhadap guru. Ini adalah upaya-upaya salah satu contoh melakukan pembebasan aksi nyata di modul 1. Begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang saya menyinggung atau memang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon Sewu, kemarin kan sudah mengikuti pengimbasan dari saya, calon guru penggerak tentang budaya positif. Apakah kira-kira tentang keyakinan kelas dan restitusi kelas, apakah bisa diterapkan di dalam kelasnya Bu Indra untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, saya kira kemarin yang diuraikan oleh Bu Kusnul bagus sekali ya, sebuah terobosan yang selama ini kita lakukan ternyata banyak kendala. Kalau anak ada kesalahan kita selalu ngejudge, kamu salah. Nah kadang-kadang itu saya alami sendiri, mungkin saya langsung menghukum anak untuk membersihkan sampah atau membersihkan kelas seperti itu. Nah ternyata apa yang diuraikan Bu Kusnul, ada peran dari anak untuk menyelesaikan masalah sendiri di bawah bimbingan kita dengan cara membentuk suatu keyakinan kelas yang diperoleh dari kesepakatan ya kelihatannya kemarin. Jadi anak-anak istilahnya ayo ngomong bareng, kamu salah apa, kamu melakukan kegiatan apa yang kelihatan melanggar. Nah kita ternyata harus menunjukkan bagaimana kalau masalahmu itu ataupun apa yang kamu lakukan diselesaikan dengan cara ini, bisa enggak? Ternyata ketika bisa diterapkan di sekolah, mungkin anak-anak akan lebih bebas mengemukakan masalahnya. Kadang-kadang kan ada kasus gini, misalnya ada anak membuang sampah sembarangan. Nah, ternyata ada saksi-saksi itu di situ. Nah, itu Bu si Andi misalnya. Nah, Andi harus bagaimana? Anak-anak ada yang didenda Bu, ada yang disuruh nyaput Bu. Nah, ini anak-anak memberikan satu solusi dari permasalahan mereka sendiri. Dan nantinya kesepakatan ini untuk selanjutnya bisa dilaksanakan sebagai satu keyakinan kelas yang diterapkan di kelas tersebut, bukan sebagai hukuman. Karena kita sebenarnya tidak boleh menghukum ya. Sudah tidak zaman lagi kita jewer anak, kemudian suruh push up dan sebagainya. Sepertinya itu yang saya tangkap dari uraian penjenengan kemarin. Oh iya, terima kasih Bu Indra. Semoga dengan keyakinan kelas dan restitusi yang kita sampaikan kemarin, semoga bermanfaat untuk sekolah kita di SMP 2 Blora menciptakan budaya positif. Matur suwun Bu Indra, terima kasih. Dan berikut kegiatan yang dilakukan rekan guru di sekolah kami setelah kegiatan aksi nyata penerapan modul budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Masa depan Indonesia ada di kelas kita hari ini.
Berikut kegiatan yang dilakukan rekan guru di sekolah kami setelah kegiatan aksi nyata penerapan modul budaya positif di sekolah. Semangat Bapak Ibu hebat, masa depan dunia ada di kelas saya hari ini. Terima kasih.